pelatihan kita. Ini kan maraton, ada 3 tema. Mohon maaf, mungkin untuk sesi yang kedua, jika masih ada pertanyaan terkait dengan pengelolaan OJS, nanti bisa disampaikan via chat, dan nanti bisa Pak Andi dan Pak Sarip bisa merespon terkait dengan beberapa pertanyaan dari para peserta. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya kami persilahkan, karena sudah pukul 11, ini kami berikan kesempatan untuk Pak Zalik Nuryana untuk memberikan materi terkait dengan optimalisasi aplikasi Mendeley bagi pengelolaan jurnal. Ini materi ini juga penting sekali karena saat ini paper yang harus disubmit di jurnal itu harus berbasis sistem aplikasi, baik itu Mendeley atau Zotero, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sarip tadi. Monggo Pak Zalik bisa memberikan materi terkait dengan optimalisasi aplikasi Mendeley bagi pengelolaan jurnal. Kami persilahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta yang hadir di sini sudah ya minimal pernah pernah mencoba aplikasi Mendeley ini, atau sekarang sudah menginstal aplikasi Mendeley. Karena memang terkait dengan pengelolaan jurnal OJS maupun optimalisasi Mendeley ini, kalau tidak praktek mungkin agak monggo Pak Zalik. Tes. Masuk nggak, Pak? Sudah masuk, suara merdunya sudah masuk. Oke, makasih Pak Luki. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini hanya share pengalaman karena bukan expert juga di bidang Mendeley. Nama saya Zalik Nuryana, kemudian saya muridnya Mas Sarip dan Pak Andi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mereka berdua itu di semua bidang alhamdulillah bisa itu. Jadi Mendeley juga bisa, kemudian layout juga luar biasa bagusnya, kemudian masalah OJS juga katakan kalau orang Jogja itu karo meremu iso begitu. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Mas Sarip tadi terkait dengan optimalisasi Mendeley bagi pengelola jurnal, saya kira pentingnya adalah kita bisa melacak referensi supaya betul-betul referensi yang digunakan oleh autor maupun kita ketika sedang menulis paper itu bisa valid begitu kira-kira. Nah, yang kedua, saya bukan promosi Mendeley, tetapi kenapa kita menggunakan ini? Karena salah satu gratis yang menyediakan fitur mudah dan juga ringan menurut saya. Jadi itu, kemudian sebelumnya nama saya Zalik, saya dari UAD, kemudian hobinya sama dengan Mas Sarip dan Mas Andi, itu ada beberapa jurnal yang kita kelola. Saya juga belajar di Petir, bisa petir.org nanti bisa dibuka, kemudian mengelola di IJIS juga, ini baru Sinta 3, kemarin barusan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di-recheck dari Scopus dengan berbagai masukan dan diminta untuk diajukan lagi 2 tahun lagi. Kemudian ada jurnal baru namanya IJLE, bisa dibuka nanti Bapak Ibu kalau mau bisa melihat, s.id/IJLE. Kemudian itu profil di Mendeley kami, Mendeley/profile/Zalik Nuryana. Kemudian Bapak Ibu, jadi kenapa Mendeley itu? Karena pertama tadi free, yang kedua itu plafonnya bisa digunakan di beberapa Windows, Mac, Linux maupun di HP atau mobile.
mobile. Kemudian selanjutnya, ini tidak usah. Kemudian, nah Bapak Ibu, bagi yang belum punya akun, bisa langsung ke mendeley.com. Nanti di situ ada pilihan create new account, atau kalau yang sudah punya, maka bisa Bapak Ibu langsung ke menu login ini atau check-in. Kemudian selanjutnya, kira-kira tampilan desktopnya seperti ini. Jadi di pojok kanan nanti akan ada nama Bapak Ibu, kemudian di sini ada perpustakaan pribadi kita yang sewaktu-waktu bisa kita tarik serta kita gunakan. Kemudian Bapak Ibu sudah memiliki Mendeley semua ya? Atau pertanyaan aja kalau sudah memiliki? Halo? Tes. Pak Luki ada suaranya nggak Pak Luki? Ya, ada Pak. Oh, yang kedua adalah kalau tidak ada nanti dipotong saja Bapak Ibu kalau ada. Nah, kira-kira seperti ini tampilan di web. Jadi enaknya pakai Mendeley adalah semua referensi yang kita simpan di Mendeley desktop itu bisa kita akses melalui Mendeley website dan juga mobile. Dengan cara sinkronisasi nanti semuanya akan masuk di situ. Kemudian selanjutnya, nah ini yang mulai kita buka. Bapak Ibu yang sudah menggunakan bisa dibuka. Kira-kira tampilan di layarnya adalah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Tampilan layarnya seperti ini. Bapak Ibu ini ada sebelah kiri, ini ada library-nya. Kita bisa membuat sebuah folder, kita bisa masukkan artikel, baik itu yang ada PDF-nya maupun yang tidak ada PDF-nya dengan cara klik file. Kemudian kalau ada PDF-nya itu bisa add files, atau kemudian kalau mengumpulkan satu PDF di dalam folder maka bisa praktek langsung ya di situ. Kemudian selanjutnya adalah izin bertanya, saya sudah menggunakan Mendeley namun pernah ada artikel jurnal ketika di Mendeley malah untuk site-nya muncul nama Phoenix lain. Itu kenapa Pak ya? Jadi Bapak Ibu juga bisa, nah ini sebelah kanan, itu kita bisa mengecek kebenarannya nggih, bisa dibetulkan di sini kalau ada paper yang misalkan seperti ini. Nah, ini ada DOI-nya, kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Supaya metadata author atau datasetnya ini tidak keliru dengan orang lain. Kemudian kita bisa cari di sini, nanti itu akan menyesuaikan sendiri. Jadi ternyata ini autornya, kemudian jenisnya adalah book, kemudian judulnya atau publishernya ini tahun sekian, halaman sekian dan sekian, itu bisa dibetulkan di main sebelah kanan di sini. Dan apabila Bapak Ibu tidak yakin, bisa dicek di Google Scholar atau di website lainnya, kemudian dicocokkan dan bisa diganti di sini sesuai dengan file yang betul. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya? Kenapa kok kita menggunakan ini? Mudahnya begini. Apabila Bapak Ibu jurnalnya itu mau katakan apa yang tadi disampaikan Mas Sarip, mau dikelola secara profesional, misalkan akan menampilkan citasinya, kemudian di-link-kan dan lain sebagainya, maka dengan menggunakan Mendeley itu akan membantu kita. Misalkan seperti ini. Agak bersabar nih Bapak Ibu, laptopnya sering hang. Karena belum dibelikan Pak Luki. Misalnya ini salah satu artikel di jurnal kami. Di IJLE. Nah, di sini Bapak Ibu, langkah pertama ketika author itu sudah menggunakan,
kelihatan, Bin? Kelihatan enggak ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Saya kira enggak kelihatan. Nah, mudahnya begini. Ketika nanti author itu sudah menggunakan Mendeley, maka sebentar, geng. Oke, maka Bapak Ibu yang ini saya asumsikan Bapak Ibu sudah menginstal ini ya, Mendeley di MS Word. Maka yang kita lakukan adalah langkah pertama adalah refresh ini. Nah, refresh ini biasanya untuk menggabungkan antara data Mendeley yang ada di paper untuk masuk ke database atau ke perpustakaan kita. Nah, kita klik refresh. Kemudian selanjutnya enaknya adalah bahwa apa yang sudah disitasi di dalam body paragraf itu nanti otomatis kalau sudah menggunakan Mendeley itu di belakang ini akan valid, kira-kira demikian. Kira-kira akan valid. Nah, untuk itu maka langkah pertama ketika kita mau memasukkan itu adalah tinggal mana artikel yang akan diberikan daftar pustaka, kemudian ini diklik Bapak Ibu. Insert citation. Oh, nggak bisa. Kita refresh dulu. Nah, dengan ada tulisan edit citation di sini, maka data yang ada di paper ini sudah masuk kita. Nah, ketika kita mau menambahkan, tentu ada beberapa hal mudah saja. Misalkan di sini mau kita citasi. Nah, maka tinggal insert citation. Kemudian kalau kita sudah tahu namanya, tinggal klik. Misalkan Lucky. Oh, enggak ada ternyata. Atau misalkan, nah misalkan kita akan citasi di sini, kemudian tinggal klik saja, kemudian tinggal OK, maka secara otomatis numbering-nya juga akan berubah sendiri, menyesuaikan dengan gaya atau style masing-masing di jurnal kita. Misalkan jurnalnya Mas Arif itu menggunakan apa style, nah kebetulan jurnal kami menggunakan AAA style atau numbering seperti ini. Nah, kemudian di bawah nanti sudah ada, kita tidak usah menuliskan lagi, maka ketika kita insert bibliografi di sini, di sebelah bawah itu sudah muncul citasi yang kita tambahkan tadi. Nah, ini. Jadi mudahnya begitu, kita tidak usah repot untuk menyusunnya. Nah, kemudian rata-rata apa yang ada di database Mendeley itu sudah tersedia online, sehingga ketika kita membuat atau melayout jurnal dan jurnal tersebut mau kita linkkan PDF-nya misalkan, maka itu akan sangat mudah sekali. Sebentar, saya contohkan. Jadi itu Bapak Ibu, gampangnya begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan dan bisa praktek. Atau saya lanjutkan dulu PPT-nya. Nah, mudahnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah mudahnya di menu Mendeley itu ada beberapa seperti ini. Saya besarkan. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa menu, Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu memiliki file dalam satu folder,
file PDF misalkan, itu bisa langsung add file. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah memiliki folder, misalkan mau nulis tentang self-esteem misalkan, atau misalkan cyberbullying misalkan, di situ sudah punya beberapa naskah atau PDF terkait dengan cyberbullying, maka Bapak Ibu bisa langsung klik add folder, nanti di Mendeley kita sudah tertulis atau isinya itu ya referensi itu semua. Nah, atau selanjutnya adalah kita bisa memasukkan manual. Memasukkan manual itu misalkan belum tersedia atau di search nggak ada, kemudian hasil proceeding yang belum online dan sebagainya, kita juga bisa memasukkan manual di situ. Atau entry manual itu juga kita bisa ketika kita hanya mengetahui DOI-nya saja, maka di sini nanti akan ada pilihan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga bisa import melalui layanan import di sini. Ada BibTeX, ada EndNote, kemudian ada RIS, ada Zotero, dan sebagainya. Biasanya kalau kita mencari di Google Scholar itu ada outputnya yang bisa kita download. Kemudian tinggal kita import di sini, maka semuanya akan masuk ke database kita. Nah, selanjutnya ini tadi ya Bapak Ibu, kolom ini untuk menghandling author, search author, dan lain sebagainya. Kemudian sebelah kiri ini ada beberapa menu, misalkan semua dokumen ada di sini, atau bawahnya di sini ada folder-folder yang kita miliki tadi. Kemudian kita juga bisa meng-add PDF, misalkan kita punya PDF langsung saja di-drag dari file kita, kemudian dimasukkan ke Mendeley, maka langsung masuk ke Mendeley. Bisa juga di sebelah kiri kita bintangi. Nah, di bintangnya ini artinya ketika nanti kita membutuhkan artikel ini, misalkan artikel ini adalah babon, buku babon atau artikel babon yang sering kita rujuk, maka dengan mudah kita kasih bintangi. Ketika sewaktu-waktu kita butuh, maka dengan mudah akan kita temukan. Kemudian selanjutnya ini sama kayak tadi. Kemudian ini sama. Dan setelah ini kita praktek saja. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa mencari artikel melalui melalui search engine-nya Mendeley. Nah, di sebelah kiri nanti ada, kita misalkan saya mau mencari artikel tahun 2018 sampai 2020 tentang pendidikan Islam misalkan. Nah, itu bisa saya cari di sini, maka yang muncul adalah artikel-artikel terkait dengan keyword yang kita cari, yang tahunnya antara 2018 sampai 2020. Itu kalau kita sebagai penulis mau mencari, atau kata Mas Arif tadi sebagai editor dan mencarikan tambahan referensi bagi autor dengan catatan autor menyetujuinya. Kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu cara bagaimana menginstal bagi yang belum diinstal. Jadi Mendeley Desktop seperti ini, kemudian karena saya sudah install jadi tulisannya uninstall di sini. Bagi yang belum diinstal maka tulisannya ada di sini. Bisa juga kita install web importer. Jadi nanti kalau ada paper melalui Google Scholar kita nyari, maka bisa langsung disimpan di browser kita. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau kita praktek. Demikian Pak Luki. Terima kasih Pak Zalik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk terkait dengan Mendeley. Yang pertama dari Pak Abdul Rohim, Pak Abidi Rahim. Nah, bagaimana mengubah simbol dan pada referensi menjadi kata N berdasarkan template jurnal? Monggo Pak Zalik. Bentar. Apa style? Manual Mas Zalik. Ya. Betul, bisa edit manual, saya tampilkan dulu. Kok bisa hang?
Oke, misalkan gini Pak ya. Atau gimana? Nah, jadi Bapak Ibu, misalkan kita menggunakan itu tadi, misal seperti ini kita akan ngedit misalkan. Jadi sebenarnya di edit citation ini itu bisa melakukan beberapa hal, termasuk kami menambahi nggih Bapak Ibu. Jadi misalkan kita ternyata misalkan IJIMS kalau nggak salah itu. Jadi IJIMS itu citasnya harus ada halaman. Bisa nggak kira-kira Mendeley menambahkan di halaman itu? Nah, bisa saja kita tinggal di sini klik, kemudian di sini ada edit, kemudian diklik di sini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul. Di sini akan muncul, di layar kelihatan nggak ya? Editnya Kelihatan, Mak. Oh, kelihatan. Oke, di sini akan muncul, kemudian tinggal dikasih halaman. Misalkan halaman 10 misalkan ya, klik aja 10. Maka di sini ada page 10 dan lain sebagainya. Kemudian kalau ditambah tadi, atau mungkin ini ya maksudnya ya? Iya. Pak. Oh ya, mungkin begitu saja, diedit secara manual. Berarti bisa diedit secara manual ya? Bisa Pak Luki bisa nyoba. Kan Pak Luki kemarin baru publish di salah satu jurnal internasional yang keren. Begitu Bapak Ibu, jadi bisa menambahkan itu. Dan satu lagi yang sering, biasanya kalau di di kami di pendidikan, khususnya pendidikan Islam biasanya, karena saya dari UIN dan sebagainya, itu biasanya menggunakan footnote. Nah, kemudian dulu pernah ada yang tanya, Pak, kira-kira bisa nggak Grammarly? Mendeley itu menggunakan footnote. Oh, ternyata bisa, Bapak Ibu. Caranya adalah di sini ada style, kemudian di sini ada Turabian 8 edition. Itu kita bisa menjadi footnote. Kalau tidak ada bisa klik di sini di more style ini. Nanti kemudian kita ketik 1 Turabian. Yang kedua bisa menggunakan Chicago manual style yang ada tulisannya full note. Kita coba di sini. Nah, enaknya menggunakan Mendeley adalah ketika kita submit di jurnal A dengan menggunakan apa style, ternyata kita di reject, kemudian mau submit lagi ke jurnal B menggunakan Vancouver style, maka dalam waktu beberapa detik akan berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi footnote, Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan ini. Ini dengan Chicago manual style. Atau kita bisa ubah menjadi Turabian. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Begitu Bapak Ibu mungkin intinya adalah gini, seperti yang disampaikan Mas Arif tadi, supaya citasi yang dirujuk di dalam jurnal kita itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, kira-kira demikian. Nah, sehingga tool ini memudahkan kita untuk membuat misalkan referensinya kita linkkan seperti ini. Nah, jadi ini kalau DOI-nya diklik itu nanti akan langsung menuju ke website-nya. Misalkan kita klik 1. Nah, tapi kalau ini dengan menggunakan Mendeley masih cara manual nih Bapak Ibu. Dicari judul artikelnya, kemudian baru bisa kita linkkan. Nah, kira-kira demikian. Nanti akan muncul di browse kita tentang di mana alamat jurnal itu diperoleh atau DOI jurnal itu diperoleh dari mana.
Nah, tadi ketika diklik maka langsung akan menuju ke sini. Nah, jadi ini tadi DOI-nya. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak Luki, mungkin selain tanya Mendeley, mungkin bisa tanya juga terkait dengan jurnal, karena Bapak Ibu kelihatannya semangat sekali untuk akreditasi jurnal. Mumpung di sini ada ahlinya, Mas Arief asesor ya, Mas Arief. Mas Arief asesor Bapak Ibu, luar biasa. Jadi bisa tanya apapun terkait dengan jurnal. Nah, kalau materi terakhirnya adalah tambahan supaya apa tadi citasinya dalam tanda petik bisa bagus, kemudian secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Bapak Ibu, demikian Pak Luki, mungkin ada yang lain. Baik, Pak Zalik Nuryana, terima kasih atas materi yang disampaikan terkait dengan optimalisasi aplikasi Mendeley. Karena waktu ini masih mencukupi, masih ada sekitar 30 menit. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan ketiga tema, tiga materi yang sudah disampaikan tadi, kami persilahkan untuk ditanyakan kepada para ahlinya yang menjadi narasumber pada siang hari ini. Ada Pak Sarif, Pak Andi, maupun Pak Zalik. Kami persilahkan, monggo silahkan Bapak Ibu. Mungkin tiga penanya, kami persilahkan. Oh, ini ada satu pertanyaan di chat yang belum direspon. Untuk menuju jurnal akreditasi, apakah bisa Bapak berikan terkait dengan kisaran biaya untuk pengelolaan jurnal menuju akreditasi? Nah, monggo Pak Sarif, Pak Andi, atau Pak Zalik bisa menanggapi terkait dengan biaya. Mungkin ini bisa menjadi referensi untuk mengajukan ke UNIF terkait dengan pengelolaan jurnal. Izin menjawab Pak Luki. Monggo silahkan Pak Sarif. Terkait pengajuan akreditasi, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Saya rasa selama ini sebagai contoh petir psikologi evaluation and teknologi educational research itu pengajuannya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, karena pengajuannya via online ngisi borang. Yang penting proses penerbitannya sudah berjalan lancar dari volume 1 sampai 2 yang syarat akreditasi itu udah oke. Pengajuannya free, nggak perlu mengeluarkan biaya banyak. Kalau pengen mengeluarkan biaya terkait dengan anggaran prodi atau anggaran kampus, monggo dianggarkan untuk acara-acara ngopi bareng editor reviewer itu seperti itu. Supaya ya editor semangat, reviewer semangat, karena berkaitan dengan serapan kalau mungkin prodi sama kampus gitu. Tapi kalau kemarin petir itu kita nggak mengeluarkan biaya sama sekali, karena pengajuannya via online tidak memerlukan cukup banyak biaya. Kita mengajukan aja, kita berempat itu via Zoom. Mas Triandi nggak datang karena ketiduran itu kemarin. Seperti itu. Jadi pengajuannya untuk akreditasi free, nggak ada biaya sama sekali. Cuma proses penerbitannya, monggo. Tadi ada yang bertanya bagaimana membuat jurnal, kira-kira anggarannya berapa? ISSN 200 yang jelas. Kalau pakai website kampus, saya rasa gratis. Terus untuk biaya editor reviewer
Kalau itu mereka kita dapat yang volunteer, free, kita berikan sertifikat. Saya rasa juga free. Selama ini petir juga mendapatkan review yang free juga. Mas Jalik mungkin juga sama IJLE itu dari editor reviewer internasional itu saya rasa free itu juga. Nah banyak sekali. Ya free lah. Nah free tanpa kita mengeluarkan biaya. Jadi Bapak Ibu yang mau pengelola jurnal nggak usah terlalu risau karena terkait dengan biaya. Tapi kalau pengen anggaran prodi, anggaran fakultas atau kampus bisa dianggarkan seperti itu. Terkait dengan reviewer, itu kita memberikan sertifikat, atau kalau Bapak Ibu menggunakan Pablons, ya, itu Bapak bisa klaim itu, penugasan reviewer, penugasan editor itu. Saya kemarin mengisi di Lambung Mangkurat itu, karena dipaksa mengisi terkait dengan ORCID sama Pablon, saya belajar sedikit tentang Pablon. Ternyata ketika kita menugaskan reviewer, menerima penugasan reviewer, itu kita bisa klaim ke Pablon supaya dicatat sebagai reviewer di jurnal ini, editor di jurnal ini. Nah, lumayan nambah portofolio Bapak Ibu. Di Pablon itu bisa Bapak Ibu cetak itu bentuk PDF-nya, riwayat reviewer. Di Pablon juga menyediakan penghargaan reviewer. Nanti saya tunjukkan, coba saya tunjukkan guys, saya share screen guys. Supaya Bapak Ibu tertarik. Tidak serta-merta terkait dengan koin ya. Karena Pablon kita bekerja sebagai reviewer bisa dihargai. Betul. IJLE juga ada di Pablon. IJAK sebentar lagi. Ya, seperti itu. Jurnal Bapak Ibu daftarkan aja di Pablon. Ini contoh Pablon saya. Terus apa nih? Karena terkait dengan fee reviewer, mungkin di tempat kami UNJ itu memberikan dana reviewer itu karena ada anggarannya, kalau nggak diserap ya eman-eman gitu. Per artikel itu 200.000. Seperti itu. Coba saya tunjukkan. Jalik enggak? Ini ada Mas Jalik, Nuriana. Mas Jalik ini sebenarnya nge-review banyak jurnal juga, tapi mungkin Mas Jalik belum tahu caranya ngeklaim. Oh, review. Ya. Alhamdulillah. Dia terus ini nih reviewer ini. Ini paling tinggi ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengklaim penugasan reviewer editor itu ini. Nih. Ini penghargaan top peer review yang paling nomor 1 di Pablon. Pablon Academy Mentor ini. Bisa Bapak Ibu save juga. Nah, riwayat editornya, riwayat rekornya, verified reviewnya, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa mencari reviewer atau editor dari Pablon juga. Seperti itu. Gitu Mas Alex? Betul. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini kan bisa sebagai tanda kutip umum ya ke Bapak Ibu yang lain. Kita punya review. Selama ini Bapak Ibu sebagai editor reviewer, mohon maaf ya anak saya. Bapak Ibu sebagai reviewer mungkin pengharganya via transfer atau via dana 200.000 paling 1 jam sudah habis ya. Tapi kalau seperti ini kan kerekod. Enak. Untuk pengajuan ya mungkin bisa untuk lampiran PAK atau apa. Saya kurang tahu juga. Nah, indeks dan sebagainya. Ajang. Nah, kalau di Indonesia ada Sinta. Ini Pablon itu tingkat internasional. Pablon itu milik Web of Science. Sudah diakuisisi Web of Science. Seperti itu Bapak Ibu, nambahi. Ya. Saya katakan Pak Loki. Terima kasih Pak Sarif. Kebetulan saya juga kemarin diminta bantuan untuk reviewer di Petir ini, tapi belum diklaimkan di Pablon. Mungkin bisa segera ini Pak. Monggo silakan Pak Jali kalau mau menambahkan. Bu atau Pak ini ya, Ismiarni Syarif. Bagaimana cara klaimnya? Jadi ucapan terima kasih dari jurnal itu kita forward saja Bu ke
alamatnya itu review@publon.com. Nah, jadi atau review@publon.com. publon.com. Jadi di forward saja. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah yang tadi belum disampaikan Mas Arief, itu di sana profil jurnal kita juga muncul Bapak Ibu. Dan kemungkinan untuk dilihat orang lebih banyak lagi itu bisa. Nah, Ijak sebentar lagi. Saya akan nge-share misalkan, sebentar. Misal ini. Jadi di jurnal kita itu nanti akan punya profil di sana. Untuk editor silakan forward ke edit@publon.com juga. Nah ya, editor, reviewer bisa. Nah nanti keunggulannya adalah jurnal kita itu punya profil di sana. Nah, Pak Luki senyum-senyum. Sebentar lagi Pak Ijak, tenang saja. Sebenarnya Pak Luki sebentar lagi. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, nah ini ada endorse siapa itu? Thomas Ucol. Ini saya sendiri. Pak Sarif, ini ada Pak Tohir. Nah, itu bisa mengendorsekan jurnal kita. Intinya kalau pengalaman mengelola jurnal baru, karena jurnal kami baru. Saya di IJL itu juga baru, di Petir juga baru. Jadi siswanya Mas Sarif itu. Intinya kalau saya melihat itu begini, modal yang paling mahal itu adalah semangat dan juga komitmen kita Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada yang gawangi, ya maka tidak akan berjalan itu. Terutama tadi yang disampaikan di chat juga sudah dibahas bahwa memang pertama harus tahan banting. Tadi malam saya ditanya juga, karena saya pasang status itu, ini Ki berapa? Saya bilang, ya nggak kikinan. Kalau kikinan, sampean baru nanya saja sudah saya reject, saya bilang gitu. Karena kan menyakitkan memang kadang, tapi enggak apa-apa. Ditanya Sinta berapa, terus tahun depan Sinta 1, gitu saja Bu, enggak apa-apa. Dan di luar ternyata, bagi yang baru mengelola internasional, di luar itu Bapak Ibu ternyata banyak sekali yang berkenan untuk jadi editor dan reviewer secara volunteer. Bahkan yang di awal-awal kami itu tidak ada sertifikat. Kalau sekarang kami sudah ada ya. Kalau yang dulu awal-awal itu tidak ada sertifikat pun mau mereka itu untuk menjadi volunteer itu. Jadi untuk editor kemudian reviewer itu di kami di IJL khususnya itu tidak mengeluarkan biaya ya, kecuali ya memang nggak ada, kecuali di prodi. Prodi itu ada dana memang, cuman karena target kita untuk menginternasional ya saya cari yang dari luar, alhamdulillah ya tidak dibayar. Begitu kira-kira. Jadi ini semangat dan komitmen itu yang berat, karena memang pejuang sepi ya kalau jurnal itu. Kerjaannya luar biasa tapi bahasa Jawa ini nggak ketok uang terlalu ngerti. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin Mas Sarif atau Mas Andi mau menambahkan. Menambahkan gitu. Mungkin ini cerita terkait dengan petir yang geledek kata Pak Zalik itu. Nah, saya tunjukkan. Jurnal petir ini semangat awal saya ketika membuat jurnal ini ingin menunjukkan bahwa mengelola jurnal itu tidak perlu banyak biaya, tidak harus berjuta-juta gitu loh. Untuk pembuatannya aja cukup 350.000. Ini Mas Andi yang menyewakan hostingnya. Kemudian ISSN 200.000. Semua artikel yang masuk kita tidak tariki biaya. Kebetulan paper-paper saya ambil dari ya kalau saya ngambil dari UNY, ada yang dari Submit. Kemudian editor reviewer ini kita rekrut secara free. Semuanya free, kami tidak membayar mereka. Terus
editor juga banyak sekali. Ini semuanya kita rekrut secara free. Kita komitmen awal ini volunteer reviewer, seperti itu. Dan mereka dengan sukarela mengisi form itu dan mendaftarkan itu, saya enroll sebagai reviewer. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah mengajukan ke akreditasi ke Sinta. Insya Allah sudah terakreditasi lah. Minimal Sinta 3 kalau seperti itu. Dan ini secara total untuk biaya jurnal ini saya rasa nggak nyampe 2 juta mungkin ya. Nggak nyampe, sampai 4 edisi ini. 200, 500 mungkin hosting 2 tahun paling nggih 700 sampai seperti itu. Terus DOI paling 24 kali $1 seperti itu. Nggak nyampe ya 2 juta seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya mungkin di perguruan tinggi masing-masing punya dana, saya rasa bisa lebih dari yang kami kelola. Ijili maupun petir maupun yang punya Pak Luki apa tadi protes? Jaki sih Pak. Oh iya seperti itu. Panjang ya Mas, internasional itu susah disebutkan. Kalau memang kemarin waktu memutuskan memberikan nama itu memang dibuat susah agar penasaran para penulis autornya. Iya, bagus itu Dewan. Terima kasih, mungkin itu Bapak Ibu pengelola jurnal maupun Bapak Ibu mungkin yang ingin jadi pengelola jurnal, kalau pengen direkrut istilahnya diminta jadi reviewer, editor, salah satu mungkin jangan ditolak kalau saya. Itu sebagai pengalaman, sebagai nambah kolega, kalau kita punya riwayat review di sana, kita punya paper kan mungkin dipertimbangkan gitu. Kalau Bapak Ibu membantu jurnal tersebut. Saya alhamdulillah ya, banyak yang saya kelola, banyak yang meminta jadi reviewer juga, walaupun secara keilmuan mungkin kurang, tapi ya kalau diminta ya saya sedia seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Luki, Pak Jalik. Terima kasih Pak Sarif. Nah, ini ada Pak Topanus, karena waktu masih memungkinkan, ada bertanya terkait dengan apakah tidak ada masalah ketika Dewan Redaksi dari pengelola jurnal itu berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh yang pada awalnya hanya rutin menerbitkan 6 paper setiap kali terbit, kemudian sekarang jadi 8 paper. Jadi mungkin ada perubahan jumlah paper di setiap vol maupun nomornya. Nah, apakah diperbolehkan itu, Pak? Monggo. Izin menjawab, ya Pak Luki. Nggih, monggo silakan. Jurnal, apakah tidak ada masalah ketika Dewan jurnal itu berubah? Jurnal yang dikelola oleh prodi, yang dikelola oleh fakultas pasti ada perubahan itu. Gitu, selalu ada. Biasanya kaprodi berubah, pengelola berubah. Dan 1 tahun, 2 tahun berubah. Enggak apa-apa. Yang penting nanti sampaikan di story itu. Sebenarnya nggak disampaikan pun ya nggak apa-apa. Yang penting jelas lah. Nah, untuk pengelola berubah bisa. Editor berubah, editor izin berubah bisa. Terus apakah boleh yang pada awalnya hanya rutin menerbitkan 6 paper setiap kali terbit, kemudian sekarang jadi 8 paper? Bisa. Tetapi mohon kalau berubah jumlah itu, nanti pas ganti volume. Volume 1 6 paper, volume 1 2 itu 6 paper. Nah, volume 2 ingin menaikkan jumlah papernya 8, monggo silahkan. Saya ketika melihat jurnal ya, tiap tahun itu saya punya keinginan merubah gaya layout. Nah, saya kemarin pakai 2 kolom. Tahun ini enaknya kayaknya 1 kolom. Terus saya tambahi barcode. Nah, mungkin Pak Zalik jika nambahi cross mark seperti itu. Kalau berubahnya menjadi lebih baik, silahkan.
itu sangat disarankan. Kalau berubahnya kan lebih buruk ya jangan, mending dimatikan aja jurnalnya seperti itu. Kalau berubah lebih baik, saya sarankan boleh seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin closing question, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya pribadi, Pak. Kebetulan ISN kami, ISN itu kemarin terbitnya di SK-nya ternyata di Vol 2 nomor 1. Nah, padahal kami sudah menerbitkan Vol 1 nomor 1. Syarat akreditasi kan tadi 2 tahun per di setiap tahunnya ada Vol 1, Vol 2 sesuai dengan apa namanya publish terkait dengan Vol-nya. Apakah nanti untuk akreditasi kami harus menunggu di jumlah hitungan Vol-nya tadi, Pak? Ataukah 2 tahun boleh yang Vol 1, Vol nomor 1 kita klaimkan untuk akreditasi? Ya, Terima Pak Sarif. Untuk pengajuan jurnal baru seperti petir itu, si asesor akan melihat tahun apa ya, dari mana jurnal itu diakui di ISSN. Oh, Diakui dari ISSN dari volume 1 nomor 1 atau 1 nomor 2. Karena sekarang pengajuan ISSN itu kan harus terbit dulu artikelnya, harus publish itu. Dan di pernyataan ISSN itu dimulai terbit kapan gitu. Kalau itu dimulai seperti kami di petir itu dimulai 1-1, berarti volume 22 itu bisa diajukan akreditasi. Begitu juga yang IJW mungkin dari 1-1 ya Pak Zalik. Kalau yang akhir-akhir jurnal yang di approve oleh ISSN itu harus menerbitkan 1 edisi. Terus yang dimulai masuk ISSN itu 1-2. Berarti nanti pengajuannya harus volume 3 nomor 1. Harus diterbitkan dulu volume 3 nomor 1. Nah, yang jurnalnya Pak Luki mungkin mulai dari 1-2 ya di ISSN-nya. Di ISSN-nya Vol 1 nomor 2. Ya. Nah, berarti kan itu harus 2 tahun. Jadi yang diajukan 1-2, 21, 22 sama 31. Oh ya. Seperti itu. Tetapi kalau jurnal itu sudah terbit lama dan sudah punya ISSN print, nah berarti kan saya sudah punya akte lahir. Terus baru diajukan ISSN online tahun ini misalkan. Tapi terbitannya sudah teratur 2 tahun terakhir. Bisa diajukan 2 edisi 2 tahun itu. Gitu. Contoh kasus saya ngelola juga jurnal di UST itu. Yata Dharma itu, saya baru ajukan ISSN itu tahun 2019 kalau nggak salah. Saya ajukan terbitan 2018-2019. Bisa. Sinta 4. Walaupun papernya parah loh Bapak Ibu. Sinta 4 itu. Yang penting strategi yang saya sampaikan tadi diikuti, insya Allah Sinta 4 itu bisa dapat. Sinta 4, walaupun papernya jelek, tapi yang penting ditutup dengan layout yang baik. Seperti itu. Kata Pak Luman itu dari pihak Scopus itu enak dibaca dan enak dilihat. Seperti itu. Mungkin itu Pak Luki. Ya, oke, terima kasih Pak Sarif dan Pak Zalik serta Pak Triandi karena mengingat waktu Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mungkin kegiatan pelatihan pengelolaan jurnal pada pagi siang hari ini kita akhiri. Untuk kesimpulannya tidak akan saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir menjadi peserta pada pagi siang hari ini sudah pandai-pandai semuanya untuk menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sarif, Pak Andi maupun Pak Zalik. Nanti materi dari Pak Sarif, Pak Zalik maupun Pak Triandi akan kami share via grup yang sudah
kami sampaikan dan Bapak Ibu sudah bergabung di dalamnya. Untuk absensi itu kami dari panitia sudah melakukan record untuk absensi yang hadir pada pelatihan pagi siang hari ini. Untuk terkait dengan sertifikat, nanti akan kami kirimkan via email masing-masing Bapak Ibu yang kemarin sudah dibubuhkan di dalam Google Form. Nanti akan kami kirimkan terkait dengan email sertifikat melalui email. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan jurnal ini kami masih banyak kekurangan di sana-sini terkait dengan teknis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan nanti di acara selanjutnya, di kegiatan selanjutnya nanti kami bisa berbenah untuk memperbaiki dan memberikan fasilitas dan terkait dengan pelatihan yang bisa optimal dan memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu peserta. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Syarif, Pak Zalik, dan Pak Andi, dan serta Bapak Ibu semuanya yang pada pagi siang hari ini bergabung dalam kegiatan pelatihan pengelolaan jurnal ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya khususnya dan bagi jurnal Bapak Ibu serta institusi Bapak Ibu semuanya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Syarif, Pak Zalik, dan Pak Andi tadi bahwa mengelola jurnal itu butuh kesabaran yang ekstra karena saya tiap malam itu harus berguru juga sebelum tidur itu mengelola jurnal untuk melakukan indeks dan yang lainnya. Karena memang kalau tidak langsung praktek, mungkin memahaminya itu lebih susah dibandingkan ketika kita langsung praktek untuk mengelola jurnal. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Selaku yang memoderatori, memfasilitasi untuk kegiatan pelatihan pada pagi menjelang siang hari ini, ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya, tetap sehat semuanya karena masih terkait dengan pandemi COVID-19 menuju new normal. Salam sehat semuanya Bapak Ibu semuanya, terima kasih semuanya.